Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, terdiri dari mahasiswa jurusan Teknik Informatika, program studi D3 Teknik Informatika kelas A Malam. Kelompok kami dengan tujuan untuk menyelesaikan proyek PBL dengan fokus pada pengembangan konten manajemen sistem untuk UMKM, khususnya di bidang pengembangan aplikasi layanan Pershop berbasis web. Anggota kelompok 5 adalah Amdan Azmi, Christian Marcelino, Setia Pramudia Hakim, dan Fatah Syahriaza. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dwi Amalia Purnamasari selaku manajer proyek yang bertugas mengatur jalannya proyek ini agar berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Bagian deskripsi umum. Aplikasi berbasis web berupa informasi dan penjualan makanan hewan yang bisa digunakan oleh penjual dan pembeli secara online. Pengguna dari aplikasi ini ada dua, yaitu admin dan pembeli. Admin dapat melakukan laporan penjualan secara real time, mencatat transaksi penjualan yang tersimpan dalam sistem, dan juga menampilkan informasi lengkap tentang produk dan layanan yang diperlukan. Pembeli dapat melihat produk apa saja yang tersedia dan membeli produk. Tujuan kami membuat aplikasi ini untuk mengolah dan mempromosikan informasi terkait toko hewan peliharaan secara efektif. Aplikasi ini memungkinkan pelanggan untuk melakukan pemesanan produk tanpa harus datang ke toko fisik dan mempublikasikan konten di situs web. Capaian proyek yang sudah kami kerjakan sampai saat ini. Yang pertama adalah tahap perancangan. Tahap perancangan sudah kami selesaikan pada tanggal 13 bulan 9 tahun 2024. Dan luaran yang dihasilkan adalah judul dari aplikasi dan deskripsi umum dari aplikasi yang kami buat. Selanjutnya adalah analisis, yang kami selesaikan pada tanggal 19 bulan 9 tahun 2024. Dan luaran yang dihasilkan adalah kami selesai menyusun analisa kebutuhan fungsional dan non-fungsional, serta laporan RPP. Lalu perancangan selanjutnya adalah desain, yang kami sudah selesaikan pada tanggal 15 bulan 10 tahun 2024. Dan luaran yang dihasilkan adalah membuat flowchart, ERD, dan desain tampilan user interface. Lalu sampai saat ini kami sudah melanjutkan tahap perancangan implementasi, yaitu adalah membangun struktur web dengan HTML dan CSS, dan progres yang saat ini sudah kami selesaikan adalah 3%. Pada bagian ini saya akan menjelaskan flowchart dari website kami. Yang pertama itu adalah flowchart untuk membeli produk, dan yang kedua adalah flowchart untuk memesan jadwal booking untuk grooming. Bagian desain antarmuka pembeli. Yang pertama, ada halaman login digunakan pengguna untuk masuk ke tampilan website jika sudah memiliki akun. Lalu, pada bagian daftar akun berfungsi untuk mengarahkan pengguna untuk mendaftarkan akun baru. Ketika sudah verifikasi berhasil, pengguna membuat username dan password baru. Pengguna dapat login agar dapat mengakses lebih banyak fitur pada website. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tampilan-tampilan dari halaman lupa password yang digunakan ketika kita sedang lupa password. Terus ada halaman landing page yang berisi seluruh layanan, lalu ada halaman shop, dan di sebelah kanan bawah ada halaman detail pemesanan produk. Di sini ada halaman bukti pembayaran di mana pembeli dapat melihat bukti pembayaran setelah pemesanan. Kemudian di sini ada histori pesanan di mana pembeli dapat melihat status pesanan apakah ditolak, pending, dan dibayar. Kemudian di sini ada halaman utama dari grooming. Selanjutnya ada paket grooming. Di sini ada dua pilihan paket grooming, apakah ingin grooming anjing atau kucing. Ada paket grooming yang menampilkan info dari paket grooming yang kami sediakan. Terus ada booking grooming yang digunakan untuk melakukan proses booking pada aplikasi yang kami buat. Terus ada detail booking yang menampilkan detail dari seluruh bookingan grooming yang dipesan oleh pelanggan. Lalu ada detail setelah booking. Ini adalah tampilan dari status bookingan yang diproses oleh admin. Pada desain antarmuka bagian admin, yang pertama ada halaman login admin digunakan admin untuk masuk ke tampilan website jika sudah memiliki akun. Lalu ada halaman daftar akun berfungsi membantu mengarahkan admin untuk mendaftarkan akun baru. Ketika sudah verifikasi berhasil, admin membuat username dan password baru pada bagian buat akun. Selanjutnya, admin dapat mengakses data produk, pesanan, grooming, dan data user. Selanjutnya di kiri atas ada halaman detail utama produk untuk admin menambahkan produk terbaru. Terus ada halaman home dari pemesanan grooming dan data produk. Lalu di kiri bawah ada home data grooming yang berisi data grooming. Dan di kanan bawah ada permintaan grooming dari user. Data produk di sini ada di detail request permintaan booking yang menampilkan seluruh detail permintaan booking. Lalu ada pesanan belanja yang menampilkan seluruh detail pesanan belanja. Lalu ada status pesanan belanja yang menampilkan status dari pesanan dari konsumen. Lalu ada detail pesanan belanja yang menampilkan secara rinci dari pesanan dari pelanggan. Lanjut di data user. Di bar data user ini admin dapat melihat seluruh data user, baik itu pembeli atau sesama admin. Dan di bar ini juga ada fitur edit yang berfungsi untuk mengedit data user. Saya akan menjelaskan logbook tim. Pada tahap planning, tim menentukan judul dari tema yang sudah diberikan oleh Manpro dan membuat rencana pelaksanaan proyek serta membagikan tugas per kelompok. Output yang dihasilkan, tim mendapatkan judul dan menyusun RPP. Tahap ini dimulai dari tanggal 9 sampai tanggal 13 bulan 9. Tahap analisis. Tim mendiskusikan rancangan proyek yang akan dibangun berdasarkan saran yang diberikan oleh Manpro dan menyusun analisa kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Output yang dihasilkan, analisa kebutuhan non-fungsional dan non-fungsional. Tahap desain. Di sini ada 4 tahap desain. Pertama, membuat alur perancangan flowchart dan menggunakan
Draw.io, dan membuat tahapan draft tampilan web dengan menggunakan Figma yang dilakukan secara berkelompok melalui daring. Output yang dihasilkan flowchart dan desain tampilan web. Tahap ini dimulai dari tanggal 9 sampai tanggal 27 bulan 9. Kedua, menyusun laporan ATS dengan arahan Manpro yang sudah dilakukan pada Zoom dan mengisi flowchart, swimlane, IRD, dan desain antarmuka. Output yang dihasilkan laporan ATS. Tahap ini dimulai dari tanggal 30 bulan 9 sampai tanggal 4 bulan 10. Yang keempat, tahapan final. Membuat flowchart, swimlane, IRD, desain antarmuka, bagian admin, dan merevisi laporan ATS, dan membuat video presentasi dari slide PowerPoint. Pembagian kerja tim. Yang pertama itu adalah ketua kami, dia Asnuari, yang akan mengerjakan front end dan sudah mengerjakan UI UX dan sebagai koordinator kami. Yang kedua ada Hamdan Asmi yang akan mengerjakan UI UX design dan back end. Yang kedua Kristan Marcelino yang akan mengerjakan UI UX dan back end. Yang ketiga ada Pramudia Hakim yang mengerjakan bagian front end dan UI UX design. Dan yang terakhir adalah Fatra Syahriza yang akan mengerjakan UI UX dan back end. Rencana penyelesaian proyek kami. Hingga saat ini kami sudah mencapai tahap 40% dari total yang sudah kami tetapkan. Dan beberapa langkah dalam proyek yang akan dikerjakan selanjutnya antara lain adalah pengembangan front end dan back end. Yang dimana pada pengembangan front end kami akan fokus pada pengembangan implementasi dari wireframe ke HTML, CSS, dan JavaScript jika diperlukan. Lalu untuk back end-nya kami akan berfokus untuk menangani proses pemesanan produk, booking grooming, data user pembayaran, dan bahasa yang akan kami gunakan adalah PHP. Dan tentu juga kami akan menggunakan database. Lalu untuk integrasi fitur utamanya antara lain ada user authentication untuk login, daftar, dan buat akun untuk pengguna dan admin. Lalu ada fitur booking dan untuk pemesanan produk. Lalu manajemen data produk seperti mengubah, menghapus, dan menambahkan untuk di bagian admin. Lalu yang terakhir adalah kami akan melakukan pengujian aplikasi. Di mana pada tahap ini kami akan melakukan pengujian aplikasi secara keseluruhan apakah fiturnya sudah sesuai berjalan dengan semestinya. Sekian dari kami kelompok 5, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Terima kasih.